Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat berkumpul di tempat ini ya. Kita percaya karena kemurahan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus kita bisa sampai ke tempat ini. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kita semua dalam keadaan baik. Dan kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita, mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari nanti kita siap-siap untuk bergandengan tangan ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita bergandengan tangan semua. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita nyatakan lagi bahwa kita mau menyatukan hati kita. Kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita bergandengan tangan semua. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Pada saat ini kita juga mau menyatakan, Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dicarikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Angkat tangan kita katakan bahwa kita mau bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita percaya ya, bahwa hari ini Tuhan jadikan buat kita semua. Dan kita mau menyatakan bahwa kita mau selalu bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Hari ini hari yang telah dicarikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Angkat tangan kita
kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita buka persekutuan doa pada pagi ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, berkat dan rahmat serta penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berkumpul di tempat ini mau menyatukan hati kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dalam kehidupan kami, memimpin kami dalam acara persekutuan ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga menguduskan setiap alat yang boleh kami gunakan, agar persekutuan kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kami percaya, kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Dan kami percaya, setiap kali kami hadir di tempat ini, kami sungguh-sungguh merasakan sukacita daripada-Mu. Dan Kau memberikan sukacita kami setiap hari, selalu baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Biarlah Engkau ajar kami untuk selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Karena kami percaya, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah yang terbaik bagi kami. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita katakan, bahwa kasih Allah sungguh terbukti di dalam kehidupan kita. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita mau bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Karena Dia layak disembah. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita katakan, kita mau bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Karena Dia layak disembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita mau bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan.
pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam roh dan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami mau bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau setia, menjalani apapun yang Kau izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya, Engkau mempercayakan kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat membuat pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia ini dapat terlaksana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau membawakan kesaksian pengalaman hidupnya dengan mengucap syukur pastinya ya. Ayo Pak Is atau Ibu yang di depan boleh? Kayaknya sudah siap Ibu, silakan. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak ya. Terima kasih, saya bersyukur sama Tuhan ya. Kasih Tuhan sungguh besar bagi saya pribadi maupun keluarga ya. Saya merasakan di saat-saat terakhir ini ya, apa yang saya doakan selalu Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Walaupun itu hanya permintaan ringan, tapi kalau tidak ada kuasa Tuhan tidak mungkin terjawab ya. Apapun itu yang saya doakan selalu Tuhan dengar. Saya merasakan kasih itu begitu besar di saat-saat sekarang ini. Jadi saya selalu bersyukur sama Tuhan ya. Setiap saat saya selalu bilang terima kasih Tuhan. Apalagi kemarin SHDR saya dapat pencurahan bahasa Roh Kudus. Duh, sungguh saya bahagia sekali, sukacita sekali. Terus saya juga tidak nyangka berapa minggu yang lalu hadir di suatu acara, tiba-tiba saya dapat TV yang besar. Saya di luar dugaan, itu kan semua kasih Tuhan. Kita tidak pernah meminta Tuhan saya akan dapatkan hadiah ya, padahal saya mengharapkan hadiah untuk minggu yang akan datang, kan 2 hari berturut-turut ada acara. Malah saya dapatnya di hari pertama saya datang, bukan di hari kedua, padahal saya mengharapkan yang hari kedua. Jadi kasih Tuhan itu sungguh kita tidak tahu kapan akan terjadi, dan semua itu kami dapatkan di luar perkiraan kita ya. Itu yang saya rasakan sekarang ini. Terima kasih. Tidak ada kesaksian lain. Terima kasih, kesaksian yang luar biasa. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Ayo, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, nanti sampai rumah nyesel loh. Ada kesempatan untuk bersaksi, tidak bersaksi nanti di rumah nyesel. Ada lagi? Oke, puji Tuhan, minggu depan nanti ada yang bersaksi lagi ya. Luar biasa ya, sudah mendapatkan karunia bahasa roh. Ngomong-ngomong, saya belum dapet. Luar biasa. Dulu waktu saya pernah ikut retret, udah lama sekali, mungkin udah sekitar 10 tahun yang lalu. Saya sempat mau dapet bahasa roh. Tapi pada saat itu hati saya belum siap. Karena saya merasa pada saat itu ya, jangan dicontoh ya ibu-ibu, bapak-bapak. Pada saat itu saya merasa orang kalau lagi berbahasa roh tuh kayaknya aneh gitu ya. Saya merasa kok kayaknya aneh ya. Jadi saya waktu itu sempat lidah saya mau bergerak-gerak waktu pencurahan, waktu di Karmel, waktu retret. Tapi saya tahan. Akhirnya lidah saya itu sakit berjam-jam. Itu tapi
setelah saya benar-benar mengikuti persekutuan-persekutuan doa gitu ya, kegiatan-kegiatan karismatik, justru saya merindukan, saya belum dapat sampai saat ini. Mungkin Tuhan memberikan karunia yang lain ya. Jadi pesan buat teman-teman, jangan malu berbahasa roh, itu enggak malu, tapi itu suatu karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Terima kasih kesaksiannya. Mari kita tanggapi kesaksiannya dengan kita mau menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong dan menopang kita, sehingga kita selalu dapat melewati semua apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita katakan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong kita, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi kita tidak akan pernah bisa terjatuh, apalagi sampai tergeletak. Karena Tuhan selalu menopang kita. Karena Tuhan selalu memberi kekuatan bagi kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan bahwa kita mau bersyukur. Kita lambaikan tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya ya bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan kita mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. More, 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 more. We bless you. More, more, more. I want more, 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 more. We bless you. Kita mau melambaikan tangan. I wanna wave my hand. I wanna wave my hand because of Jesus. I wanna wave my hand. I wanna wave my hand. I wanna wave my hand because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We bless you. More, more, more. I want more, more, more. Kita mau lebih memuji nama Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa kita mau bernyanyi untuk Tuhan. I wanna sing today. I wanna sing today. I wanna sing today because of Jesus. I wanna sing today. I wanna sing today. I wanna sing today because of Jesus. More. Mari kita katakan bahwa kita mau lagi dan mau lagi untuk terus bernyanyi, memuji nama Tuhan. Dan kita juga mau berdansa buat Tuhan. More, more, more. I want more, 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 more. We praise. Kita mau katakan kita mau dance buat Tuhan. I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today because of Jesus. I wanna dance today. I wanna dance today
you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. We praise you. Terima kasih atas semangat yang luar biasa ya. Silakan mau duduk atau berdiri boleh, karena kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau menyiapkan hati kita. Tadi kita sudah memuji ya, kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Karena Tuhan senang kalau kita sedang memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau masuk ke hadirat-Nya yang Maha Kudus. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Biar Roh Kudus bisa hadir di dalam hati kita. Karena Yesus selalu menjadi yang terindah di dalam kehidupan kita. Mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Bangkit berdiri, kita sambut Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah kita. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Termanis dalam kehidupan kami Tuhan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada kita. Angkat
rasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Kita rasakan jamahannya. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Anak-anakku yang terkasih, Kau kuciptakan serupa dan segambar denganku. Kau sangat kukasihi karena Engkau adalah ciptaanku. Janganlah kau pernah takut dan ragu-ragu untuk membela kebenaran bagi orang yang harus kau bela, untuk menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas. Karena kau harus percaya, aku selalu menemanimu di garda depan. Janganlah kau takut dan ragu, karena aku adalah Allahmu, pembelamu dan pelindungmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Engkau menjadikan kami layak Tuhan untuk menerima kasih-Mu, untuk merasakan jamahan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami sungguh merasakan kelegaan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat hidup kami, pikiran kami Tuhan, pandangan kami, hati kami pada saat ini hanya tertuju padamu Tuhan. Karena kami percaya bagaimanapun kami datang ke tempat ini, mungkin membawa beban, membawa permasalahan, membawa kekhawatiran, tapi kami percaya di tempat ini Engkau memulihkan kami, Engkau memberi kelegaan, memberikan damai sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengirim hamba-Mu terkasih Ibu Justisia. Kami percaya Tuhan Engkau juga mengurapinya
sehingga setiap apapun yang boleh dia katakan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu dan menjadikan kami semakin kuat di dalam iman, semakin teguh di dalam hati kami untuk tetap selalu setia dan percaya. Dan kami juga mau bertumbuh Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga mau menjadi pelayan-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pekerja-pekerja-Mu. Terima kasih Tuhan. Berajalah, kami siap mendengarkan. Amin. Silakan Bu Yustisia. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya ingin renungan kali ini saya mulai dengan doa dulu ya. Tadi dengan pujian saya larut sampai begitu merasakan kasih setia Tuhan. Sekarang kita sama-sama menyiapkan hati. Saya mendapat dorongan agar kita berdoa. Siapa yang mempunyai beban, mempunyai sakit, kita semua mau bawa semua masalah kita di bawah kaki Yesus. Ya, kita hening, kita dinginkan hati, kita redupkan hati, kita buat tanda kemenangan Kristus yang akan menjadi tanda kemenangan kita atas apapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih dan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan, kami ucapkan kepadamu Tuhan. Pada pagi ini kami boleh berada di tempat ini, kami menangkan niat kami untuk datang pagi ini dalam PDPKK Santo Yakobus Pagi. Tentu bukan kebetulan Tuhan. Kami mau menjadi orang yang diberkati, anak-Mu yang diberkati. Bukan dengan banyaknya harta yang kami miliki, bukan dengan banyaknya apapun yang berlebihan yang kami miliki Tuhan. Tapi ketika hati kami boleh menyatu dengan Engkau, itu berkat yang luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dengan bermacam-macam beban keluarga yang sakit. Kami hamba sendiri yang sakit, anak hamba yang sakit, persoalan hamba yang begitu menyesakkan, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan Yesus, hamba hampir berteriak, Tuhan saya letih, Tuhan saya tidak mampu menanggung ini Tuhan. Hamba mau letakkan semuanya pagi ini di bawah kaki-Mu Tuhan, di bawah kaki salib-Mu Tuhan, di bawah kaki kerahiman-Mu Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu, dalam kerahiman-Mu, kami akan menemukan jalan keluar bagi apapun yang sedang kami gumuli. Tuhan Yesus, kami berharap yang terbaik bagi kami Tuhan, yang Kau anugerahkan. Tuhan Yesus, beracaralah, buatlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga apapun yang Kau kehendaki kami lakukan akan tertanam dan kami lakukan tumbuh subur, berbuah, dan buahnya dapat dinikmati seluruh keluarga dan sesama kami. Tuhan Yesus, yang belum berkenan dalam hidup kami, ubahlah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jalan keluar akan kami terima, kesembuhan, mujizat-Mu ketika Kau izinkan akan terjadi. Ketika seperti Bartimeus yang berteriak, Tuhan anak Daud,
sembuhkanlah kami. Tuhan Anak Daud, bebaskanlah kami dari segala persoalan. Tuhan Anak Daud, selamatkanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, hari ini judul renungan kita agak menyeramkan, menegakkan keadilan. Ya, oke. Shalom. Apapun kondisi kita syukuri. Kita syukuri, pasti kita percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, ya. Saya berharap penyertaan berkat Tuhan akan selalu dapat kita nikmati sampai pada kesudahannya. Yang penting kita hidup berkenan bagi Allah dan kita bisa menghidupi kata-kata Ahok yang sering diuntakan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keberuntungan. Titik akhir kita adalah mati. Jadilah mati kita dalam keberuntungan dalam Kristus. Mati tidak mungkin kita hindari definitif, tapi mau mati yang seperti apa itu pilihan. Mau mati dengan bangga mengatakan mati dalam Kristus. Jadi nggak usah takut. Nah, kaitannya dengan renungan kita hari ini. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Justisia. Saya diutus dari PD PKK Santo Lukas Medis. Hari ini akan membawakan sebuah renungan dengan judul Berani Menegakkan Keadilan. Luar biasa. Judul ini sebuah tantangan bagi kita, sebuah panggilan kita untuk beranikah kita menegakkan keadilan, beranikah kita berbicara mengenai keadilan, membela keadilan, berani enggak? Cuma satu yang mengatakan berani. Saudara-saudari, keadilan di sini yang saya mau adalah keadilan dalam Kristus, keadilan Allah, ya. Saya ambil satu contoh. Mungkin kita semua tahu yang namanya Eliezer. Populer sekali akhir-akhir ini, kira-kira 2-3 bulan yang lalu dengan kasus FC, FS, tentu semua tahu, ya. Saya lebih baik tidak menggunakan nama benar. Eliezer demikian populer karena apa? Dia berani bicara jujur, berani bicara mengenai kebenaran yang akhirnya apa? Meskipun tujuannya mungkin adalah untuk memberikan keadilan bagi dirinya sendiri, betul? Tetapi apa? Ketika kebenaran dinyatakan, keadilan itu akan dirasakan oleh siapapun. Dan dengan dia berani mengungkapkan kebenaran, akhirnya bukan hanya dia yang mendapatkan keadilan, tetapi orang-orang yang dalam kasus yang sama itu pun mendapatkan keadilan. Dan akhirnya yang mungkin kita sudah pesimis, adakah keadilan di negeri kita? Tetapi dengan kasus Eliezer kita bisa melihat, menyingkap, inilah keadilan. Meskipun belum seutuhnya sempurna, minimal kita sudah bisa melihat inilah keadilan. Keadilan itu indah kan? Nah, kita membayangkan kalau keadilan itu sungguh-sungguh sempurna dinyatakan. Nah, keadilan yang mau kita renungkan bukan keadilan sembarang keadilan, tetapi keadilan Allah, keadilan dalam kerahiman Allah. Nah, mengapa demikian? Karena keadilan itu sendiri adalah sifat Allah. Dan Allah menghendaki seluruh umatnya hidup dalam keadilannya. Yang bagaimana sih hidup dalam keadilannya? Kita tidak hidup dalam penindasan yang jelas. Kalau ditindas jangan mau. Jadi kita tidak boleh hidup dalam penindasan. Pertama, kita berarti menikmati keadilan. Kedua, hendaknya kita bertindak adil terhadap orang lain. Ketiga, jangan kita menghambat keadilan orang lain. Siapa tahu justru saya menjadi penghambat keadilan orang, menutup orang lain memperoleh keadilan. Tuhan tidak menghendaki. Kita
Tuhan mau kita semua hidup dalam keadilannya, dalam arti yang seperti itu. Nah, sekarang kita mau masuk perlahan-lahan ya. Adil itu apa sih? Nah, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu apa yang kita tahu? Kalau kita punya anak kembar, adil, satu roti adil kan? Nah, apakah itu istilah adil? Kalau adil itu sama rata, tidak memihak, hati-hati, justru dalam beberapa kasus justru bisa timbul ketidakadilan di situ. Nah, saya ambil contoh ya. Ada pembagian sembako. Satu keluarga dapat 1 kilo. Dibagi rata, adil kan? Adil. Tapi kalau yang punya anak 10 gimana? Ada anak yang gak makan. Yang punya anak 1 atau 1 berlebihan nasinya. Nah, ini hanya penggambaran secara kasar bahwa keadilan Allah tidak demikian. Terkadang keadilan Allah itu memihak salah satu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kerahiman Allah akan dicurahkan lebih kepada seseorang. Nah, untuk anak yang keluarga yang memiliki anak 10, tentu dibagi 1 kilo nggak cukup. Mungkin harus namanya sharing dari yang lain. Mungkin yang anak 1 cukup dengan 1/2 kilo atau 3/4 kilo, sisanya dibagikan ke orang lain. Nah, ini penggambaran bahwa keadilan Allah, keadilan yang melampaui alam pikiran kita, bukan dibagi rata, bukan tidak memihak, tapi terkadang memihak. Nah, gereja dalam hal ini memusatkan keadilan yang seperti ini. Keadilan yang membawa dengan rasa apa? Empati, dengan rasa solidaritas. Untuk orang-orang misalnya di daerah yang sedang kebanjiran, mungkin dibagikan Indomie, dia rasanya luar biasa, puji Tuhan. Tetapi untuk daerah-daerah yang misalnya di pinggiran Jakarta, Indomie mungkin ya Indomie, mereka mungkin butuh yang lain. Nah, inilah. Jadi keadilan itu tidak boleh didefinisikan sebagai sama rata sama rasa, tidak memihak, tidak demikian. Adil bisa diartikan memihak salah satu, itulah keadilan Allah. Mana yang sedang berbeban, tentu akhirnya mungkin Tuhan lebih sibuk kepada yang sedang berbeban. Yang mungkin kalau kita sedang memiliki persoalan, kita tiap hari memanggil Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu, Tuhan saya ini sakit, Tuhan ini pusing, ini saya takut apa. Mungkin Tuhan lebih sibuk terhadap kita-kita yang sedang berbeban. Biasanya kalau kita lagi happy, kita lupa Tuhan, kita lupa panggil Tuhan, kita lupa berdoa. Tetapi ketika punya persoalan, kita sibuk panggil Tuhan. Mungkin kalau digambarkan dengan telinga manusia, Tuhan akan lebih pusing dipanggil terus. Inilah bahwa kerahiman Allah, keadilan Allah memberikan kerahimannya tidak bisa sama rata, sama rasa. Nah, saudara-saudari, tanpa kita sadari ketidakadilan ada di sekitar hidup kita, benar enggak? Bahkan kita merasa itu hal yang biasa, wajar. Nah, siang pagi ini saya kepengen kita sama-sama merenungkan, saya pelakunya enggak sih? Kalau mau hari ini, siang ini kita putuskan, saya mau berhenti bertindak tidak adil, apalagi dalam keluarga. Nih, saya contohkan, ini saya pun dari kecil sudah menerima ketidakadilan, sekarang baru dengan membuat renungan, dengan merenungkan saya baru merasakan. Keadilan, ketidakadilan itu dimulai justru dari keluarga. Apalagi kita di timur, di mana leluhur-leluhur sudah membedakan gender, bahwa kalau punya anak laki lebih dihargai, lebih bangga, meneruskan garis keturunan dan lain sebagainya. Saya juga kadang-kadang bingung sama mami saya, demikian ngotot dengan begitu. Saya pernah ingatkan, mama kan juga perempuan, mama kan cewek, kenapa begitu mengagungkan cowok? Tanpa melalui cewek mana bisa lahir cowok? Tapi di dalam kita, apalagi Chinese, apalagi timur, sangat sekali sangat memihak
tapi tentunya tidak semua keluarga dengan namanya gender. Akhirnya apa? Diskriminasi terhadap gender itu dianggap suatu kodrat. Ya kodratnya memang begitu, harus meneruskan garis keturunan. Dengan diskriminasi itu menempatkan wanita itu akhirnya menjadi makhluk domestik, ngurusin rumah, ngepel, sepandai-pandainya kamu sekolah nanti akhirnya ke dapur, ngurusin anak. Kalau misalnya orang tua hanya memiliki biaya untuk sekolah satu anak perempuan pasti akan dikalahkan. Padahal harusnya melihat dari kapasitas masing-masing. Kalau anak laki tidak mampu disekolahkan hanya buang duit. Anak perempuan disekolahkan mungkin lebih bisa berhasil ketika dia memiliki kapasitas otaknya. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Saya ternyata mengalami diskriminasi itu dari kecil sudah mengalami diskriminasi. Saya anak sebetulnya kalau urutan anak ketiga, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan meninggal, anak ketiga saya. Keempat laki-laki, habislah saya sudah. Dari anak sultan jadi anak pembantu. Karena hadirnya adik saya laki-laki, saya tidur semua diurusin sama pembantu. Dari kecil sampai saya umur 3 tahun mungkin saya lebih dekat dengan pembantu. Sampai saya belum hidup baru, saya nggak pernah merasakan pelukan ibu, tuh nggak pernah. Nggak pernah merasakan belian ibu, nggak pernah merasakan dipeluk, nggak pernah merasakan kelembutan orang tua. Mama tuh nggak ada. Justru yang saya rasakan kelembutan tuh papa terhadap saya, tapi mama enggak. Itulah pelaku diskriminasi terhadap perempuan itu perempuan. Bingung saya kadang saya ngomong mama, ya ampun, mama perempuan, tapi meremehkan sekali perempuan, gimana ceritanya? Kalau marga mama sendiri marganya juga, kalau saya kan marganya yang nyo, mama marganya ho. Ini marga yang lah gimana? Sudahlah, zaman sudah berubah, tapi nyatanya diskriminasi itu ada dan di keluarga itu kental sekali. Nah sekarang mau enggak kita yang meskipun enggak ada istilah terlambat, mungkin kita bisa berikan input kepada anak supaya cucu tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Kalau dia punya kapasitas untuk sekolah, kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Hanya karena dia perempuan. Nah itulah sebetulnya pelaku diskriminasi gender itu adalah kita sendiri, tetapi tanpa terasa. Begitu mengglobal, akhirnya perempuan itu tidak punya daya juang, nggak punya daya saing, nggak punya daya saing. Akhirnya apa yang bisa dilakukan? Perempuan, wanita apalagi yang di desa hanya bisanya jadi PRT. Gajinya, jadi standar gaji yang paling rendah itu ada di perempuan, wanita, bukan laki-laki. PRT berapa sih? Di bawah UMR. Sering mendapat perlakuan tidak baik, nggak berani, sudah babak belur baru tahu ketahuan sudah terlambat, disundut di apa, itulah perempuan wanita. Dan kita di sini semayoritas wanita, kita harus memperjuangkan keadilan bagi wanita. Mungkin itu juga anak kita, cucu kita, ayo kita tegakkan keadilan. Karena dengan kita satu-satu tidak bertindak tidak adil, akhirnya mengglobal menjadi sebuah biasa kodrat. Soal perempuan, kalau ada kasus perempuan diperkosa, ada nggak yang menang? Rasanya kecil sekali. Apalagi yang memperkosa orang yang punya kedudukan. Kecil. Sekarang yang kasus maaf yang ada anak-anak diperkosa yang di sebuah perguruan itu, saya nggak berani sebutkan, kasusnya gimana? Semua biasanya kalau wanita di dalam posisi bukan wanita yang misalnya nih, maaf, punya kedudukan, kayak Vena Melinda itu, ya heboh, kasus itu langsung dia bisa pakai Hotman Paris, pengacara berdasi. Nah, kalau mereka siapa? Ada satu kasus nenek-nenek di daerah Banyumas, dia hanya mengambil 2 buah kakao itu coklat mentah tuh.
Hanya mengambil 2 dari kebun seseorang, divonis hukuman 1 bulan 15 hari, 1,5 bulan, hanya karena mengambil kokoa. Berapa harganya? Tapi ini yang terjadi. Jadi perempuan harus berani menyuarakan, terutama kita, para ibu, para nenek, harus berani menegakkan keadilan bagi wanita dan bagi orang-orang yang lemah. Kayak pembantu, jangan lihat perempuannya, laki-laki pun banyak diperlakukan dengan diskriminasi. Artinya apa? Kerjanya pol, lebih dari jam kerja, gajinya kecil. Nah, kita sekarang lihat ya, satu kasus. Kita kan sekarang semua setia melihat YouTube, betul nggak? Dengan apalagi dengan adanya corona, semua yang dilihat YouTube, TikTok, Instagram, betul nggak? Tontonan kita itu kan sekarang YouTube, Instagram, TikTok. Kasusnya misalnya kita suka lihat Raffi Ahmad kan, keluarga Raffi Ahmad lah istilahnya apa? Bagaimana mereka memperlakukan pembantu? Jempol. Tapi kan bukan berarti kita harus seperti itu. Kita yang wajar saja. Tetapi itu sebagai tolak ukur kita ini seorang Kristiani. Hendaknya kita memberi apa yang menjadi haknya. Itu berarti kita bisa bersikap adil. Jangan kita menjadi bagian yang melakukan penindasan. Misalnya pembantu bangun jam 5, jam 10 malam masih suruh kerja. Nah, itu mari kita mulai sadari. Mulai sadari, jangan kita menjadi bagian dari ketidakadilan. Dengan adanya ini, berani menegakkan keadilan dimulai dari diri sendiri. Apakah aku pelaku? Kalau aku pelaku, segera perbaiki. Mohon ampun, tobat sama Tuhan. Dan kalau di dalam keluarga kita, ayo kita memberikan input. Jangan membiarkan penindasan terus berlangsung. Kita menjadi bagian untuk memberikan keadilan bagi orang yang lemah. Terus kemudian selain ketidakadilan dari gender, ketidakadilan ekonomi. Ini mungkin bukan bagian kita, tapi saya akan memberikan sedikit uraian bahwa kita diminta untuk out of the box, jangan biasa-biasa saja. Saya ambil satu contoh. Pernah dengar nggak Starbucks yang mempekerjakan orang bisu tuli? Ada, sudah ada. Jadi baristanya tuh orang bisu tuli, pesennya pakai iPad. Nah, yang seperti ini undangan bagi kita Kristiani yang mungkin punya usaha, bisa mempekerjakan orang, bisa mencontoh. Starbucks dan beberapa kafe juga mulai mempekerjakan orang bisu tuli untuk menjadi barista penerima tamu. Nah, inilah akhirnya apa? Kita memberi keadilan bagi mereka yang tersingkir. Tersingkir enggak selalu pengemis di pinggir jalan. Karena keterbatasan fisik membuat dia tersingkir. Membuat dia tidak bisa menempati yang seharusnya ditempati. Keadilan itu istilahnya apa? Apa yang kita bisa miliki, yang kita bisa terima, yang kita boleh nikmati, orang lain juga memiliki hak yang sama. Itu namanya adil. Jadi bukan berarti aku boleh, yang lain nggak boleh. Siapa aku, siapa dia, semua anak-anak Allah. Nggak ada bedanya. Bukan warna kulit yang membedakan. Bukan karena berapa mobilku jadi membedakan. Ketika di hadapan Allah, pengemis yang penuh luka dan orang kaya, semuanya sama membutuhkan kerahiman Allah. Bahkan orang kaya lebih banyak membutuhkan kerahiman Allah ketika hidupnya menjadi sia-sia. Nah, bukan nakut-nakutin ya. Ini juga renungan buat kita semua bahwa kalau kita menjadi bagian dari proses ketidakadilan, mari hari ini juga kita mau koreksi. Saya berani menegakkan keadilan, dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari hal yang sederhana. Oke ya. Bahkan kita sering lihat petani jeruk misalnya,
Dari tangan dia harganya berapa? Misalnya cuma 10.000, di tangan kita 30.000, sisanya di tangan tengkulak. Nah, itu praktek yang memang ada. Tentu kalau kita bukan pengusaha yang menjadi bagian, kita nggak bisa, hanya bisa berdoa. Semoga para tengkulak sadar. Nah, bahwa ketidakadilan itu sudah demikian menggigit, berakar, dan mungkin tanpa kita sadari ada di sekitar hidup kita. Kemudian bagaimana, tentu ada banyak ketidakadilan dalam hukum dan lain sebagainya. Saya nggak mau, tidak sedang kita merenungkan itu, nanti sampai jam 2 nggak selesai ya. Sekarang bagaimana seorang Kristiani pandangannya tentang keadilan itu apa sih? Coba sekarang dari gambaran itu, siapa yang memberikan gambaran apa itu keadilan? Menurut iman Kristiani apa? Apa itu adil? Artinya kita harus memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Apa yang harus, misalnya ya gaji misalnya, meskipun dia tidak bisa menghitung, tetap kita harus berikan. Meskipun tadinya kita niat mau ngasih bonus, sudah kerjanya bagus ngasih bonus, di akhir selesai pekerjaan dia nyebelin, gua nggak jadi kasih bonus. Nah, ini nggak boleh. Apa yang menjadi haknya kita harus beri. Karena apa? Dia nggak tahu tapi Tuhan tahu. Nah, seorang yang kita memiliki iman Kristiani, kita harus memberikan apa yang menjadi haknya, apa yang seharusnya dia dapat, tidak boleh kita tahan. Ya, perjuangan untuk menegakkan keadilan dimulai dari diri sendiri, kita sendiri dulu. Jangan, kita nggak boleh menunjuk, tangan kita menunjuk, 4 jarinya menunjuk diri, dimulai dari diri sendiri. Apakah aku menjadi bagian dari ketidakadilan? Dimulai dari diri, jangan menunjuk orang lain dulu. Apakah mengoreksi diri? Apakah aku ikut andil, tidak sekedar menjadi pelaku, tapi apakah aku ikut andil dalam ketidakadilan itu? Mulai dari diri sendiri ya. Kemudian ketika kita misalnya melihat ketidakadilan, hati-hati, kita mengoreksinya itu harus kita berpikir, harus dengan perkataan yang membangun. Jangan dengan perkataan yang justru membuat dia makin surut, marah, ngambek, tentu tidak baik. Nah ya, terus bagaimana cara kita menyampaikan? Ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita imani. Pertama, dengan perkataan yang benar. Harus dengan perkataan yang benar. Jadi seketika kita melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran, uji dulu dalam hati. Minta kekuatan dari Allah, baru kita sampaikan. Supaya apa? Supaya ketika kita memperkatakan itu ketidakadilan yang kita lihat, yang kita mau koreksi, itu bukan berasal dari diriku, bukan berasal dari pribadiku yang aku nggak suka dengan si A. Misalnya saya nggak suka dengan si A. Nah, kita memperkatakan itu karena dasar ketidaksukaan, bukan karena keadilan yang harus dikoreksi, tapi atas dasar tidak suka, dan ini tidak boleh. Jadi baiknya kita berdoa dulu, kita uji dulu, baru kita perkatakan, supaya perkataan itu sungguh-sungguh lahir dari ingin merubah dia, ingin supaya sesuai dengan kehendak Allah, dan bukan karena keinginanku, bukan karena embel-embel aku. Kemudian kedua ya, nyatakanlah kebenaran dengan cara yang benar. Nih ya, sekarang coba dibaca deh. Tadi kan dikatakan bahwa perkatakanlah dengan perkataan yang benar ya. Sebelumnya kita doa dulu, karena apa? Supaya yang kita sampaikan itu keluar dari hati, bukan dari pikiran kita, bukan dari ego kita. Nah, coba dibaca Matius 12:34. Siapa yang bisa membantu saya, suaranya agak kenceng. Matius 12:34. Matius 12:34.
itulah. Jadi perkataan yang benar kita mesti uji dulu. Sungguh keluar dari hati yang dikuasai Allah, bukan hati yang dikuasai egois, kuasai kebencian. Karena apa? Ini ayat ini mengatakan ucapan itu berasal dari hati. Ya. Mulut diuyang-uyang diucapkan mulut meluap dari hati. Hendaknya ketika kita menyampaikan, karena nanti akan berhubungan dengan orang lain, uji dulu, berdoa dulu, baru kita ucapkan, supaya sungguh gak ada faktor aku di dalam pembenaran itu. Kemudian nyatakanlah dengan cara yang benar. Nah, sebetulnya cara menegur itu ada dua macam. Kita mencontoh Paulus ketika menegur Petrus itu terang-terangan di depan umum. Ya, kalau mau kita ayatnya boleh, coba ayatnya Galatia 2, 11-14. Galatia 2, 11-14 dibaca selang-sering. Galatia 2, 11-14. Ini negur secara keras. Menegur secara keras. Nah, inilah Paulus menentang secara terang-terangan. Kenapa? Nah, 12-nya coba dibaca. Atau saya dulu ya. Oh, udah. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ini Petrus langsung koreksi. Paulus koreksi Petrus terang-terangan di depan umum, dia koreksi. Nah, ini 12 bisa dibantu? Nah, Petrus dianggap munafik. Sebelum orang datang lu mau makan, begitu orang datang lu nggak mau makan. Nah, dia langsung di sini ya. Terus 13-nya. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Inilah. Terus 14 ditutup. Inilah, jadi ketika ada ketidakadilan atau tidak ada dalam kebenaran, dia berani menegur secara langsung. Nah, ini tidak saya sarankan, kita saranin yang ke nomor 2. Karena kalau begini, kita tidak dalam, misalnya dia punya posisi, tentu kita kan harus cerdik seperti ular. Yang begini nanti musuhnya banyak, nanti dibenci. Kadang-kadang orang nggak ada yang mau ditegur, meskipun salah pun nggak mau ditegur. Ya, meskipun benar-benar punya kesalahan tuh orang nggak mau ditunjukkan kesalahan. Maunya kesalahan tuh disimpan erat-erat, jadi kesalahan itu nggak pernah dikoreksi. Tujuannya untuk mengoreksi, tapi orang biasanya tidak mau dikoreksi. Saya cenderung pakai nomor yang kedua, yaitu menegur kesalahan seseorang dengan kesabaran dan pengajaran. Injilnya ada. 2 Timotius 4:2. 2 Timotius 4:2 ini yang semestinya kita lakukan kepada saudara komunitas, kepada siapapun, terlebih kepada orang yang lebih tua ya. Nah ini dia. Nah, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau bisa, kan kitab ada. Kalau orang yang berbuat dosa, kita pertama 4 mata dulu, pakailah tahap itu. 4 mata, nanti kalau enggak meningkat lagi, ya kalau enggak mau ya sudah. Tapi tentu
ini menurut saya yang lebih baik, apalagi kita di timur. Susah kalau orang dituding juga semua orang nggak mau. Nanti kita dimusuhin ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi kan dengan cara yang benar, dengan bahasa, dengan kata-kata yang benar. Ketiga, dalam hidup yang benar. Kalau kita sendiri tidak hidup dalam keadilan, kita mau berbicara keadilan. Nah, orang bilang no action talk only. Kamu cuma bisa ngomong, tapi kamu bukan pelaku. Hendaknya kita jadi pelaku dulu. Nah, ketika saya mewartakan firman ini, hal yang paling saya takutkan adalah ini. Saya boleh mengatakan orang suruh bertobat. Saya sudah bertobat belum? Saya minta orang jangan berdosa. Saya sudah belum tidak berdosa? Saya sudah enggak menghindari dosa? Ini yang paling utama. Melalui kehidupan kita bisa memberi contoh apa itu keadilan, apa itu hidup yang berdasarkan dengan kebenaran. Jadi kita bukan orang yang jual obat nomor 1 ketika diminum tidak ada khasiatnya, tidak. Kita harus menjadi pelaku. Kita sungguh hidup di dalam kebenaran dan keadilan, baru kita berbicara kepada orang lain tentang kebenaran dan keadilan. Itu pun harus dengan cara yang nomor 2, jangan nomor 1. Ya. Kemudian, saudara-saudari, kita ingat ketika Yesus mewartakan, apakah Yesus diterima di Yerusalem? Tidak diterima. Benar enggak? Nah, kemarin ketika saya misa di SMI itu dipimpin oleh Romo Gabriel, itu luar biasa. Dia akan pesan kepada katekumen, percayakah engkau pada Kristus? Mereka bilang percaya. Nah, apakah engkau telah menemukan Kristus yang sungguh hidup? Dia langsung mengatakan, apakah saudara-saudari sekalian di sekitar hidup katekumen itu sudah menjadi Kristus yang hidup? Jangan berharap melihat Kristus tiba-tiba penampakan, tidak. Tapi Kristus yang sungguh hidup. Jadi kalau dia tidak hidup di dalam lingkungan yang sungguh-sungguh, lingkungan kasih yang membawa Kristus, dia tidak akan menemukan Kristus. Kalau dibilang, sudahkah engkau percaya bahwa Kristus itu sungguh hidup? Percaya tapi sekedar kata-kata, tapi dia tidak menemukan bukti. Nah, inilah saya mau ngambil contoh ini adalah bahwa Yesus sendiri tidak diterima Yerusalem, padahal Yerusalem adalah kota keagamaan. Yesus membawa kabar baik, membawa keselamatan, tidak diterima Yerusalem. Kita sendiri, kita yang pewarta firman, percaya nggak kita nih pewarta firman? Ketika akhir dari misa, kita kan diutus, terus kita jawab apa? Amin. Kita nih pewarta firman. Jadi ketika tadi ditawarkan siapa yang mau bersaksi, kalau sungguh mengalami pengalaman bersama Allah, bermurah hatilah untuk bersaksi, karena kesaksian itu artinya membawa Kristus yang hidup, supaya orang boleh menemukan Kristus yang sungguh hidup. Jangan sampai kita yang katanya gereja, bagian dari tubuh Kristus, justru tidak membawa Kristus, tidak membawa keadilannya, tidak membawa kebaikannya, tidak membawa kasihnya, tidak membawa kerahimannya. Kita bisa menjadi Yerusalem yang katanya kota agama tapi menolak Yesus. Judul renungan kita, keberanian menegakkan keadilan. Tentu tidak sekedar orang bilang asal berani dengan penuh perhitungan. Sebelumnya tentu kita tuh sudah dalam penyelidikan, doa dan
Kita dalam doa, dalam penyelidikan, di atas kok yang nggak enak ya, seperti di menara. Nah, berani menegakkan keadilan itu adalah sebetulnya undangan bagi kita semua. Nggak usah yang seperti Eliezer, nggak usah. Dimanapun kita berada, kita hendaknya bisa berlaku adil. Apa yang aku dapat, orang lain juga harus mendapat. Boleh pendapat. Bukan berarti misalnya ini beras putih hanya untuk orang yang berkulit putih. Tidak bisa. Kalau saya berkulit hitam bisa makan, kenapa orang yang berkulit hitam nggak boleh makan? Jadi apa yang saya boleh, orang lain pun memiliki hak yang sama. Kita dimulai dari hal kecil aja, di rumah. Perlakukanlah orang-orang yang bekerja pada kita menjadi bagian dari kita. Kita merasa kalau Lebaran nggak ada pembantu rasanya gimana? Nggak enak sekali. Tadi saya lewat rumah di Gading Villa, rumahnya gede sekali. Apa yang saya pikirkan? Berapa pembantunya? Bagaimana kalau Lebaran? Ya kan? 10 ada itu pembantu loh, rumah segede itu. Kita di rumah punya pembantu menjadi bagian dari keluarga. Sebetulnya kita tuh bergantung pada dia. Dia tuh mengabdi. Saya punya pembantu 30 tahun hidup. Saya punya pembantu 30 tahun masih bekerja dengan kami. Masa mudanya habis di kami. Berapa gajinya? Gaji pembantu berapa sih? Sekarang dengan 30 tahun dia dapat 3,5 juta satu bulan. 30 tahun. Tapi sebelumnya kan tidak, 1,5 dari sampai mencapai itu. Masa mudanya habis, melewati masa muda di rumah kami. Suka dukanya di rumah kami, bahkan dia lebih nyaman tidur di kamar di rumah kami dari kamarnya sendiri. Dia kalau pulang kampung nggak betah, kepengen segera pulang karena kepengen tidur di kamarnya. Nah, kalau kita sampai tidak memberikan mereka keadilan, alangkah kita nggak layak disebut seorang Kristiani. Karena Yesus ini cirinya adalah adil. Yesus nggak pernah memandang loh, matahari nggak bilang, oh hanya untuk orang Kelapa Gading matahari boleh dinikmati. Kalideres peteng gelap, ya tidak, ya toh. Semuanya sama. Hujan untuk semua orang, udara kita tuh gratis. Gimana kalau udara bayar? Kalau orang yang pernah di ICU baru tahu betapa mahalnya oksigen, gratis untuk kita. Apakah ada tulisan oksigen hanya untuk Herlina? Enggak ada. Semua boleh. Siapapun boleh menikmati. Siapapun boleh merasakan yang, dan Tuhan memberikan tuh enggak jelek loh, terbaik. Terbaik. Bahkan sebetulnya air tuh gratis. Air tuh gratis. Coba di kampung ngambil di sungai, mana ada sungai 1 centong harganya 1.000, nggak ada, gratis semuanya. Itu kan manusia pakai bisnis, semua dibisniskan. Kalau kita ke gunung gratis semua. Yang dari Allah adalah yang terbaik dan gratis. Nah, hendaknya kita seperti Allah yang adil, tidak memilih, tidak memihak, tidak memilih, tidak melihat siapa engkau, semua adalah anakku, semua adalah kekasihku. Bertepatan dengan Prapaskah. Ini kan masa Prapaskah. Ada istilah, mereka sekarang bilangnya bukan sengsara tapi ranjana. Istilah baru ranjana. Jadi kita ketika Paskah jangan fokus dengan sengsara. Tapi Tuhan, ranjana itu adalah keinginannya menggebu-gebu. Tuhan tuh demikian besar keinginannya menggebu-gebu, mau memberikan kita yang terbaik. Bahkan nyawanya pun dipersembahkan supaya apa? Supaya kita bisa punya surga. Kalau nggak ada surga. Karena kemanusiaannya yang mati disalibkan membuat kita menjadi sempurna, menjadi anaknya. Ranjana. Jadi bersamaan dengan Prapaskah, sebuah perenungan bagi kita.
Yesus tersalib sudah menyalibkan setiap dosa dan kesalahan kita, kelalaian kita. Sekarang kita diminta untuk bertindak adil. Kalau melihat ketidakbenaran, jangan diam saja. Apalagi di dalam komunitas ada satu orang yang misalnya tidak diperlakukan dengan adil, tidak mendapatkan keadilan. Hendaknya kita membela dan tidak membiarkan ketidakadilan. Namun caranya cara nomor 2, jangan cara nomor 1, nanti dimusuhin banyak orang. Tetapi kalau diperlukan, kalau merasa bahwa cara nomor 1 tepat, silahkan. Kalau berani seperti Paulus. Paulus ini kan untuk menegur Petrus yang munafik. Nah, inilah jadi tantangan ini harus kita jawab dimulai dari keluarga kita sendiri. Apakah aku pelaku ketidakadilan? Hendaknya mulai saat ini mari kita mulai belajar untuk bertindak adil terhadap keluarga di sekitar kita dan diperluas lagi. Kita meluas dari mulai hal yang kecil, yang sederhana, keluar dan terutama bertindak adillah kepada Tuhan. Benar nggak? Kalau sedang ada berkat nggak lupa Tuhan. Kalau sedang punya masalah lari cari Tuhan. Betul nggak? Tuhan menjadi nomor berapa? Kalau sedang ada berkat nggak ingat Tuhan. Kita sering begitu loh. Kita ingat Tuhan kalau ada masalah. Justru itulah, jangan setiap masalah itu nggak ada berkatnya loh. Contoh nih saya belum lama ini mendapatkan persoalan, punya masalah yang besar. Ibu Helena bilang, kok kamu kurus banget? Salah satunya saya bergumul, kira-kira 1,5 tahun ini saya bergumul. Jadi ketika dalam tidur pun, yang menangis itu bukan fisik saya, tapi hati saya yang menangis memanggil Tuhan. Itu membuat badannya cepat sekali menyusut. Nah, ketika selesai melewati pergumulan, saya langsung terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bukan berkat itu bukan hanya ada di dalam sukacita, tetapi dalam pergumulan justru berkat itu tumbuh subur. Saya bisa setiap saat doa saya bukan lagi rosario, tetapi setiap detik saya hanya bilang, Tuhan kasihani saya, Tuhan kasihani, Tuhan ampuni saya. Hanya itu doa saya, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan ampuni aku. Hanya itu. Dan sebelumnya saya mulai dengan, Tuhan saya lelah, saya mau letakkan semua pergumulan saya di bawah kaki-Mu. Jadi di dalam pergumulan berkat itu tumbuh subur. Di dalam sukacita kita merasa itu berkat, tapi sebetulnya nggak sempurna. Berkat itu sebagian diambil oleh setan loh. Karena di dalam sukacita kita melupakan Tuhan. Sebetulnya Tuhan bisa melipat gandakan berkat itu melebihi dari apa yang kita terima. Kalau di dalam sukacita itu kita hadirkan Allah, berkat itu menjadi lebih berlipat-lipat. Tetapi ketika bergumul, percayalah, setelah melewati pergumulan kita akan merasakan, terima kasih Tuhan, memang saya diberikan pergumulan seperti Ayub, tetapi setelah melewati pergumulan berkat melimpah-limpah, saya terima. Sekali lagi, yang disebut berkat bukan uang, bukan harta, tetapi sukacita. Saya tanya, lebih senang diberikan uang 1 triliun atau sehat? Kalau orang sudah merasa sakit, lebih enak sehat. Tapi kalau orang belum merasa sakit, 10 triliun kan bisa berobat. Belum tahu berobat itu ketika kita menghadapi USG, menghadapi ini, jantungnya empot-empot, takutnya luar biasa, takut, khawatir, itu manusiawi semua. Tapi ketika orang sudah merasa sakit, bahwa berkat kesehatan melebihi segala-galanya dan Tuhan bisa berikan kepada kita. Jangan melihat Tuhan berkatilah aku dengan saya pengen beli mobil, nggak usah. Ketika kita benar di hadapan Allah,
semua akan ditambahkan sesuai dengan rencana Dia loh. Kalau dirasakan kita punya mobil jadi jauh dari Tuhan, Tuhan nggak akan berikan. Nggak usah pusing. Punya mobil ya pusing. Punya rumah banyak pusing. Tadi saya ceritakan punya lewat rumah di Villa Gading Villa. Wah 10 pembantu nggak cukup tuh. Kalau lebaran gimana membersihinnya? Pakai pembantu infal. Rumahnya jadi rumah pembantu. Nah, jadi di dalam apapun yang kita miliki, pertama bersikap adil dulu sama Tuhan. Benarkah kita menempatkan Tuhan segala-galanya sedangkan Dia sudah memberikan segala-galanya pada hidup kita? Kemudian pada keluarga, pada anak, benarkah kita memberikan apa yang seharusnya Dia beli, Dia kasih? Waktu yang paling penting, jangan kita sibuk kemana-mana tapi anak di rumah menjadi anak pembantu misalnya. Kita nggak adil sama dia. Bersikap adillah dalam segala hal. Saya mungkin ibu boleh renungkan, bapak boleh renungkan, dimulai dari hal kecil. Mari kita belajar untuk berani menegakkan keadilan, berani membela keadilan, dan jangan menjadi penghalang untuk orang memperoleh keadilan. Siapapun itu, kita harus membantu mereka mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dah, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, doa ya. Sekarang kita bangkit berdiri, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Jadi kita sama-sama arahkan tangan kepada seluruh doa intensi ini. Kita minta, kita mohon. Kalau segini yang meminta, Tuhan pasti kabulkan ya. Begitu banyak hati yang ingin meminta. Oke. Bapa di surga, lihatlah Tuhan. Tangan kami yang terarah kepadamu, hati kami yang terarah kepadamu. Kami sungguh ingin kuasa-Mu hadir Tuhan. Hadir untuk memberikan jalan keluar bagi seluruh doa-doa, intensi-intensi doa yang kami imani mereka sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka merasa sesak, mereka merasa ingin segera menemukan jalan keluar, dan mereka sungguh mengandalkan Engkau Tuhan karena tidak ada Allah lain yang sanggup seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, beri jalan keluar yang Engkau mau sembuhkan, sembuhkanlah Tuhan. Beri mujizat seperti orang-orang yang Kau sembuhkan, orang kusta yang Kau sembuhkan, orang buta yang Kau sembuhkan. Biarlah orang-orang sakit dalam intensi ini pun Kau sembuhkan Tuhan, karena belas kasih dan kemurahan-Mu. Dan orang-orang yang dalam kesesakan, masalah ekonomi, masalah persoalan pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah anak, masa problem apapun Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha baik. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan dalam kemurahan dan kerahiman-Mu. Kami percaya Engkau akan kabulkan seturut waktu dan kehendak-Mu dalam rencana-Mu yang terindah. Tuhan Yesus, kami semua pun memiliki intensi-intensi belum yang tidak terucapkan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup masuk ke dalam hati kami, menilik hati kami, melihat kesedihan, melihat air mata, melihat tetesan air mata, melihat kegundahan kami, ketakutan kami, kekecewaan kami. Kami mau serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Hanya merengkuh kaki-Mu Tuhan, kami percaya kami menemukan pertolongan dan kekuatan dari-Mu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu hanya dapat mengandalkan Engkau, karena kami hanya memiliki satu, Engkau Allah, Allah yang maha rahim dan maha baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati Tuhan ya, dan jangan capek-capek untuk memberikan berani
menegakkan keadilan, terutama keadilan kepada Tuhan dulu. Tempatkanlah dia di tempat yang tinggi, seperti yang kita harapkan, berkatnya pun datang dari tempat yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yustisia. Firman-Nya sungguh meneguhkan. Ya, kita semua mau belajar untuk mengatakan kebenaran dan mengatakan keadilan ya. Karena pasti kita percaya bahwa kalau kita diberi kesempatan menjadi orang yang kuat, biarlah kita menjadi melindungi orang-orang yang lemah. Jangan sampai kita kuat tetapi menindas dan memanfaatkan yang lemah. Dan pada saat kita juga mau menyerahkan diri kita, permasalahan kita di bawah kaki Tuhan, kita angkat tangan kita, Tuhan pasti turun tangan. Sekarang kita mau memberi keadilan buat Tuhan ya, kita persembahkan apa yang menjadi hak Tuhan melalui persembahan. Atas persembahannya, kita dengarkan pengumuman. Shalom, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada pagi siang hari ini. Kepada Ibu Yustisia, terima kasih atas renungannya pada pagi ini, di mana mengajarkan kita untuk bisa memperlakukan orang dengan adil, dan untuk itu kita pun juga harus hidup dalam keadilan ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Francisca dan Ibu Foni yang telah memberikan kesaksiannya, di mana situ kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu besar ya Bu. Terima kasih juga kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Foni beserta timnya, dan juga untuk pemain keyboard Bro Lukas, kepada petugas LCD proyektor Ibu Desi dan Ibu Uni, dan soundman Bro Alvin.
Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Ibu semua. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Kamis malam tanggal 23 Maret jam 19.30 di Gedung Gereja Lama KTG di sini ya. Ada renungan dibawakan oleh Ibu Ladiana Oscar dengan tema Tuhan Juru Selamat yang Hidup. Selasa pagi tanggal 28 Maret dimulai jam 9.30, dimulai dengan doa rosario pembebasan ke-8 di gedung ini juga, di tempat ini. Ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Endi Raharja dengan tema Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang ketiga, Paroki Yakobus mengadakan SOS doa bagi mereka yang berbeban berat dan ingin didoakan secara pribadi dan rahasia, dapat menghubungi nomor 0888 550 1028 dari jam 6 pagi sampai jam 24. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Apakah ada? Enggak ada ya. Ini ibu-ibu dan bapak yang setia. Semoga minggu depan bisa mengajak umat yang baru untuk hadir di sini. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi Selasa minggu depan. Tuhan memberkati. Marilah Bapak Ibu semuanya, kita akan tutup persekutuan doa pada pagi hari ini dengan doa penutup. Kami persilakan untuk berdiri. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kalau saat ini, hari ini, kami sudah mengikuti persekutuan doa dan Engkau sudah kawal kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, semua itu hanya karena kasih-Mu. Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk selalu bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kami dan juga kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi cermin dalam kehidupan pribadi kami, untuk mencerminkan kehidupanmu di dalam kehidupan kami, supaya orang-orang juga bisa melihat bahwa kita sebagai orang Katolik, kita orang yang adil, kita yang berbuat baik terhadap sesama kami. Tuhan, berkati Ibu Justisia yang tadi sudah mewartakan firman-Mu Tuhan, berkati keluarganya, berkati seluruh kehidupannya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tuntun langkah kami Tuhan, supaya kami dapat selamat tiba di rumah kami masing-masing, dan apabila dari kami ada yang akan melanjutkan kegiatan kami, lindungi kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami berusaha untuk tidak lelah-lelah
untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang tak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sudah lelah atau belum? Sudah lelah belum? Udah. Kita gerakan sedikit kanan kiri. Ayo gerakan dulu, gerakan sedikit ya. Udah. Sekarang kita gerakan kaki kita. Ya, gerakan kaki kita. Ayo, gerakan 1, 2, 3, 4.